waktu mati firman Allah. Ya, itu memang Tuhan mereka. Tuhan mereka memang nggak bisa ngomong. Kan itu Saya tantang, Allah itu benar ya kata saya ya. Saya tantang di dalam nama Allah bisa mengusir jin. Saya tantang. Saya tantang nama Allah bisa mengusir jin. Gunung Sinai itu apa Bu Sofi namanya? Kalau bukan Enggak. Allah nggak bisa berfirman. Allah tidak bisa. Loh, itu Tuhannya Musa. Ada kok. Itu Tuhannya Musa. Nggak ada beda. Tuhanmu di Tuhannya Musa itu bukan Musa yang ada di dalam Alkitab. Ya, Tuhanmu pohon. Ya, di surat Al-Qasas 30. Ada di Al-Quran. Enggak, jangan ngaku-ngaku. Saya jelaskan dulu. Ya, saya jelaskan. Firman Tuhan. Yesus mengatakan apa? Perkataanku adalah roh dan kehidupan. Ya, Yesus mengatakan langit dan bumi akan lenyap. Tapi perkataanku Siapa yang nanya? tinggal tetap. Saya nggak ngomong sama lu, ayo deh. Saya ngomong sama semua muslim-muslim, ya, pendengar-pendengar yang sudah dipilih Tuhan, yang akan kembali ke kandang seperti merpati, pulang kandangnya. Ya, saya tidak peduli karena bagi saya firman Tuhan mengatakan menjadi Kristen itu pilihannya Tuhan. Yesus, gini Alawi, bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus, tapi aku yang memilih kamu. Ya, jadi kamu gak usah ngomong siapa yang nanya, aku juga gak tanya Allahmu. Ya, saya tantang Allahmu. Ya, di dalam nama Allahmu kamu bisa bernubuat dan mengusir setan. Seperti nama Yesus. Ya, jadi firman Tuhan, kamu perlu percaya. Firman Tuhan itu hidup dan punya kuasa. Yesus berkata begini, sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, maka anak atau firman juga mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Yesus berkata, firmanku tinggal tetap, langit bumi boleh lenyap, tapi firmanku tidak akan lenyap. Dan Yesus berkata, perkataan yang keluar dari mulutku adalah roh dan hidup. Ya, makanya Yesus berkata, kamu bernubuat di dalam nama Yesus, kamu berdoa di dalam nama Yesus, kamu mengusir jin dan setan-setan di dalam nama Yesus. Ya, nggak ada. Kamu lihat, perhatikan nih perkataan Yesus. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup dan dia akan punya hidup yang kekal di dalam dirinya. Bandingkan dengan perkataan Allah, Bung. Demi kuda yang berlari terengah-engah, demi kuda yang memercikkan api, demi kuda yang berlari di waktu pagi, demi buah tin, demi langit, demi masa, demi pohon zaitun. Bandingkan perkataan Yesus yang adalah roh dan kehidupan. Bahkan sekali Yesus berkata, kumi, maka Lazarus bangkit dari mati. Allah berkata, ikro 3 kali. Nabimu sampai matinya masih saja tidak bisa membaca dan buta huruf. Perkataan Yesus berkata begini nih, sama orang buta. Apa yang kamu inginkan daripadaku? Tuhan, supaya aku dapat melihat. Dia buta dari sejak kecil, dari sejak bayi dia lahir. Dia nggak punya bola mata katanya. Yesus berkata begini, jadilah menurut imanmu. Orang itu dapat melihat. Kepada orang yang lepra, Yesus mengatakan, jadilah engkau tahir. Baru jalan berapa langkah itu orang sudah sembuh. Ya, mana perkataan Allahmu? Saya tantang kamu tunjukkan 1 ayat di dalam Quran. Jika Allahmu perkataannya memang punya kuasa. Silakan tunjukkan sama saya Quran surah berapa, ayat berapa bahwa Allah membuat mujizat. Kun fayakun. Saya tantang kamu. Ya, Yesus sekali berkata. Itu kan perbuatan. Nah. Saya tantang. Kalau Yesus hanya manusia biasa, ya, Yesus berkata kepada orang buta itu dia melihat. Yesus berkata kepada orang lumpuh itu berjalan. Ya, Yesus berkata kepada orang yang sudah mati itu sekarang, anakmu akan sembuh, dia nggak akan mati. Orang itu bangkit dari mati. Yesus berkata kumi kepada Lazarus keluar dari kuburnya, dia bangkit setelah 4 hari membusuk di dalam kuburnya. Saya tantang 1 ayat di mana Allah membuat mujizat. Tunjukkan Quran surah berapa, ayat berapa. Silakan Yubi, buka mic-nya Yubi. Yubi silakan buka. Tunjukkan ayatnya. Ya, gini. Ayo, ditantang tuh, siap. Itu dong Yubi. Nabi itu dalam Islam itu dia Tuhan itu dia menciptakan, dalam Islam itu bukan. Pertanyaan saya enggak itu. Pertanyaan saya bukan itu. Fokus, jangan lantur kemana-mana. Ya, kamu tadi mengatakan firman Tuhan tidak punya kuasa dan tidak punya kehidupan. Saya mengatakan, Yesus berkata, firmanku tidak akan lenyap. Langit dan bumi akan lenyap, tapi perkataanku tidak akan lenyap. Dan Yesus berkata, perkataanku adalah roh dan kehidupan. Ya, Yesus berkata kepada orang buta melihat, dia melihat. Berkata kepada orang lumpuh berjalan, dia berjalan. Saya tantang Allahmu berkata dan terjadi mujizat. Di mana Allahmu berkata-kata di dalam Quran dan terjadi mujizat? Allah itu tidak bermujizat, tapi menciptakan alam semesta itu loh. Kalau mujizat perbuatan Nabi harus dipahami itu. Allah dia nggak punya mujizat. Dengar ya, Muslim. Oh, iya. Dengar, yang kalian sembah sujud 1 hari 5 kali, yang kalian sembah di dalam Ka'bah, yaitu batu hitam yang sekarang tinggal 8 kerikil, itu tidak mempunyai mujizat. Dengar kata Allah itu. Ya, bahkan tidak bisa berkata-kata. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Oh, saya tantang. Di mana Allahmu berkata-kata kepada Nabi-Mu? Saya tantang. Tunjukkan Quran surah berapa ayat berapa? Ketika Isra Mi'raj itu, kalau dengan Nabi Muhammad. Tunjukkan Quran surah berapa ayat berapa di mana Allahmu bisa ngomong. Di hadis tentang Isra Mi'raj. Hadis itu kan perkataan Nabi-Mu yang lagi di rumah Umi Hani.
Kamu baca dong Sirah Nabawiyah Ibn Hisham halaman 300 dan 306. Nabimu lagi tertidur di rumah seorang janda bernama Umi Hani. Umi Hani bin Abu Muthalib. Nah. Quran, aku minta Quran satu tunjukin satu ayat di mana Allahmu bisa ngomong. Silakan. Kalau ditanya bisa, kalau ditanya bisa ngomong, dengan itu Nggak usah apa? batuk-batuk jinnya. Nggak usah batuk-batuk jinnya. Kamu tunjukkan satu ayat di dalam Quran. Katanya Quran itu perkataan Allah. Saya tidak melihat satupun ada perkataan Allah di situ kepada Muhammad. Kamu tunjukkan satu ayat di dalam Quranmu yang mana Allahmu itu membuktikan Allah bisa ngomong. Silakan. Al-Quran itu kan 100% memang ucapan Allah yang disampaikan kepada Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya tunjukkan satu ayat di dalam Quran yang membuktikan Allahmu bisa bicara. Silakan. Itu oke. Al-Baqarah coba. Al-Baqarah 30. Itu kan komunikasi Allah dengan malaikat dan Adam. Al-Baqarah 30. Ya. Teman-teman, ada yang buka bisa ini. Bu Michael. Bisa di-screen Bu Michael. Surat keberapa? Surat 2, 30 dan seterusnya itu. Bentar ya, sabar ya. Al-Baqarah ayat? Ya, itu paham. Oke, paham. Dari 30 coba dari 30. Ini 30. Ya. Begitu dong Ayubi. Nah itu kan jelas. Katalah ketika Tuhanmu berfirman. Berfirman itu apa? Berbicara. Kapan? Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya kapan Allahmu berbicara kepada Muhammad di dalam Quran? Kalau kepada Nabi Muhammad. Udah enggak. Kamu tadi mengatakan. Sebentar ya, ini klaim saya ya. Klaim saya bahwa Allah yang kami sembah. Ya, itu mempunyai logos dan logosnya berkuasa dan hidup. Dia selalu menampakkan diri kepada para nabi melalui sang firman. Ya. Kemudian kamu klaim bahwa Allahmu itu firmannya mati. Kamu kan berkata firman Allahmu itu mati lah. Benda mati. Pertanyaan saya, buktikan Allahmu berkata-kata kepada Muhammad. Ada di hadis isu tentang Isra Mi'raj. Oh, di hadis, di Quran. Hadis itu baru ada 250 tahun setelah Nabi mati. Kalau kamu komunikasi Allah dengan Nabi Muhammad memang nggak ada. Oke, titik, selesai. Berarti memang Tuhanmu nggak bisa ngomong, makanya kamu berkata firman-Nya mati. Nggak bisa disimpulkan seperti itu. Sudah, titik, saya tidak terima bantahan. Titik, selesai. Saya membantah. Titik, stop. Saya tidak terima bantahan. Saya membantah. Saya tidak terima bantahan. Stop, saya tidak terima bantahan kamu. Stop sampai situ. Stop. Yubi, ya, udah stop. Stop Yubi. Sofi kan Sudah, beres ya. Berarti Tuhannya tidak pernah berkata-kata. Ya, di dalam Nah, Quran tidak satu. di ayat tadi pun jelas. Tidak satu pun. Tidak. Gue juga kalau nanya banyak orang ngomong bisa. Lu bisa nggak beli pesawat terbang? Bisa. Oh, itu ayat tadi. Bisa. Tapi buktinya nggak ada karena lu nggak punya duit alias bokeh. Yubi, Tuhan Allah Israel itu berbicara kepada Musa langsung. Ya, Di bicara. Al-Quran juga ada. Nah, sekarang mana kepada Muhammad? Dia langsung bicara. Ada nggak? Udah dijawab ketika peristiwa Isra Mi'raj itu Kan saja. tadi dibilang itu mah mimpi. Masa itu mimpi? perjalanan lalu saya Aduh, iya itu cerita mimpi, Bro. Iya, yang mau diminta ini dalam Al-Quran, dalam kitab suci. Nggak ada. Nggak ada kan? Oh yaudah, benar, berarti kamu sinkron. Stop. Berarti Tuhanmu memang tidak bisa berkata-kata. Bisa. Mana buktinya? Bisa. Al-Baqarah ayat 30 apa? Itu cerita. Itu bukan Tuhan ngomong, itu diceritakan sama si Jibril. Jelas itu. Iya kan Jibril yang ceritain, bukan Allah kan? Kamu sendiri ngomong tidak ada Muhammad, tidak ada Allah berkata-kata. Gak ada yang namanya Jibril itu. Saya tanya, emangnya nabimu ketemu Jibril? Hah? Ketemu. Apa buktinya? Gak ada. Kadang stupidity is amazing. Kalau ada buktinya nanti neraka kosong. Sabar. Ini ujian. Iya, kalau ada buktinya nanti neraka kosong lah. Semua orang akan beriman. Yubi percaya yang tidak ada bukti. Gitu. Teman-teman YouTube saya tegaskan ya. Quran itu bukan firman Allah. Quran itu firman-Nya Jibril. Percaya surga dan neraka. Sebentar. Saya mau memberikan penegasan bahwa kamu tadi mengatakan Allahmu tidak pernah berkata-kata kepada Muhammad di dalam Quran. Jadi jelas Quran itu firman-Nya Jibril. Ada 2 ayat ya di dalam surat 69 ayat berapa ya? Ada 2 surat yang mengatakan bahwa Quran ini adalah firman daripada utusan. Udang ya. Jadi Quran itu memang bukan perkataan Allah tapi perkataan seorang utusan. Bang, ada yang bisa bukain nggak? Atau aku sekarang ini? Sebentar. Jadi 2 ayat teman-teman harus tahu ya teman-teman Kristen bahwa Quran ini bukan perkataan Allah tapi perkataan seorang utusan.
yang Muhammad mengakui bernama Jibril. Bentar. Bukakan Quran Wall dong. Surah berapa? Bisa nggak? Bentar. Quran Wall, Pak. Quran Wall. Quran titik wall. Quran Wall. Quranwall.com. Nah, ini. Ya. Surah 81 ayat 19 dan surah Al-Haqqah ya surah 29 ayat 4. Ini deh, aku ini aja deh aku kirim ke Apiang aja. Kamu share screen ya, Piang? Ya. Kirim Aku kirim ke WA. Paham, Bu. Saya di Nah. aku saya ini. Hah? Ya. Saya di HP, Bu. Iya, gua share di HP-mu. Oh, iya. Di chat ya, Bu. Ya, aku udah share tuh di WA-mu. Kamu tinggal share. Oh, oke, siap. Bentar ya, teman-teman ya. Jadi jelas ya yang kalian banggakan Quran ini firman Allah, bukan. Quran ini firmannya si Jibril. Ngerti kalian? Bentar. Emang aku udah tahu. Yang firman Tuhan itu di Alkitab. Ya, bukan di Quran. Quran itu firmannya Jibril, bukan firman Allah. Ada 2 ayat di situ. Yang tolong bisa bacakan tuh bunyinya sama itu. Laqulu Rasulin Karim. Rasulin Karim. Sesungguhnya Baca tuh. Baca. Yang dalam kurung bisa dibaca. Al-Quran itu benar-benar wahyu dalam kurung yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Bukan wahyu, tapi perkataan. Laqulu. Oh, iya. Laqulu itu artinya perkataan. Oh. Jadi sesungguhnya ya Quran ini itu adalah perkataan Rasul yang mulia. Ini adalah surat Al-Haqqah. Ya. Kalian ingat-ingat ya surat 69 ayat 40. Yang satu lagi sama bunyinya. Innahu laqaulu Rasulin Karim. Yang satu lagi surat At-Takrim. Kristen ingat ya? Kristen ingat nih. Sama. Ini bunyinya sama ya. At-Takwir ayat 19. Innahu laqaulu Rasulin Karim. Betul kan? Ya. Sama bacanya ya. Sesungguhnya itu benar-benar perkataan utusan yang mulia dalam kurung si Jibril. Ya. Bukan firman Allah. Tidak satu pun adanya firman Allah kepada Muhammad di dalam Quran ini. Ngerti kalian, Kristen? Jangan mau dibodohi. Ya, ini sudah tahun 2020, otak gorila itu harus dinaikkan ke level paling nggak 120 lah IQ kalian. 97 masih oke, itu rata-rata. Ya, tapi di 97 itu parah banget IQ kalian. Ya, artinya kalian tidak bisa menyaring data dan informasi yang diterima. Kalian perlu bulat. Ya, otak gorila itu otak hafalan. Bisanya menghafal. Jadi gorila itu kamu kasih kata apa aja dihafal sama dia, ditelan bulat-bulat. Dia nggak disaring. Kamu kasih kata-kata kotor sama gorila, dia nggak bisa nyaring. Dia nggak bisa nyaring data dan informasi yang dia terima. Dihafalin aja tuh. Itu gorila. Ya, karena otaknya di training atau dilatih hanya untuk menghafal, tidak untuk berpikir. Nah, kalau kalian mau di atas gorila, minimal kalian IQ-nya 97. Kalau bisa 120 atau 110 itu normal. Itu baru IQ normal. Betul ya? Ya, Bu. Apa nih biarkan saya bicara nih? Silakan, saya sudah selesai. Biarkan saya bicara. Halo. Ya. Biarkan saya bicara itu siapa tuh? Silakan buka, Pak. Ini di mute lagi si Bapak. Silakan buka, Pak. Silakan biarkan saya bicara, coba silakan buka. Commute terus tuh. Buka. Bukan. Coba buka surah Al-Iqra. Dalam Al-Quran. Kenalin dulu. Ibu, kenalin dulu siapa namanya. Nama saya Rismawati. Dan coba cek di Al-Quran surah Al-Iqra. Ya. Sebentar, kan bisa di session nggak? Ya, Ibu jangan ditutup lagi kalau Ibu mau tanggapin. Dibuka, silakan Ibu jelasin aja apa bunyinya, apa itu. Silakan, Bu. Halo. Buka mic-nya, Bu. Ya. Ya, silakan jelaskan. Apa bunyinya? Di situ Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang diciptakan. Jadi Allah berkata, sebutlah nama Tuhanmu. Siapakah nama Tuhan Muhammad yang ada di situ menurut kamu? Ini perkataan Allah atau perkataan Jibril? Atau Ibu. perkataan roh di Gua Hira yang ditemui oleh Muhammad? Perkataan siapa ini menurut kamu? Ya, silakan, Bu. Halo. Bu, apa namanya tadi? Ya, ditutup lagi. Jangan ditutup, Ibu. Kayaknya sih masih anak ini ya. Nah, ini kayaknya lebih mantap nih. Dibuka, Bu, mic-nya. Halo. Ya. Ya, itu tadi ditanya itu perkataan siapa itu, Bu?
Itu Ibu siapa perkataan dari namanya? Itu ibu siapa namanya? Ismi. ya. Ya, coba kencengan dikit dong suaranya. Ibu Ismi. Mana tuh? Oh, Nggak ada yang moodnya. enggak, mana maksudnya kemana tuh? Udah nggak ada Oh, dia. Iya, oh nggak ada. jaringan kali. Iya. Tuh Pak Muslim seperti anak tersebut dia langsung keluarin ayat. Walaupun belum bisa menanggapi. Yudi seperti anak itu. Jadi pembahasannya juga lebih enak. Tinggal ditanggapin gitu. Coba Pak Muslim, ada nggak tuh? Mana Pak Muslim? Coba Pak Muslim buka mic-nya coba. Mana perkataan Allah di Al-Quran coba? Yang tadi di sini. Nah, si Pak Muslim dikasih bicara, ntar akhirnya ngechat aja lagi. Ya tutup lagi mute-nya. Iya, alasan lagi. Yubi, silakan Yubi. Yubi, silakan. Ya, saya mau menanggapi tadi kan dikatakan tidak ada bukti. Allah berkata kepada Nabi Muhammad. Saya pun bagikan aja. Apa buktinya surga dan neraka itu ada kan? Kalian pun tidak akan bisa membuktikan itu. Sesimpel itu. Jelas dong ada buktinya. Buktinya Yesus turun dari surga. Itu kalau Yesus mengatakan aku turun dari surga dan aku kembali ke surga. ya itu Kok nggak ada buktinya? kami pun ada kalau kata-kata seperti Loh, bukan klaim. Yesus membuktikan dia bangkit. Loh, justru karena kebangkitannya itulah maka semua perkataannya itu benar. siapa yang pernah melihat Ya. surga? Yesus. Iya. Dia dari sana? Kalian pernah enggak? Loh, ini bapak gue kan yang punya surga. Bapak lu yang punya surga nggak? Saya Enggak. Gue tanya gini. Orang yang pernah melihat surga, itu haruslah yang dari surga. Yesus berkata, tidak seorang pun tahu jalan ke surga. Gak seorang pun. Ya, saya tidak tanya Yesus. Sebentar, aku belum terima bantahan. Aku belum terima bantahan. Nanti kalau aku sudah mengatakan terima bantahan, baru kamu ngomong. Tidak seorang pun pernah naik ke surga, kecuali dia yang turun dari surga. Kamu perhatikan kata Yesus ini. Yesus mengatakan tidak seorang pun tahu jalan ke surga. Kecuali dia sendiri turun dari surga. Dia nunjukin kamu jalannya. Maka Yesus berkata, aku turun dari surga. Aku datang ke dalam dunia. Supaya kamu mempunyai hidup. Siapa yang Aku ulangi melihat sekali surga lagi ya. juga? Aku ulangi sekali lagi perkataan Yesus ya. Yang tidak dikatakan oleh Muhammad. Aku turun dari surga. Aku datang ke dalam dunia. Supaya kamu mempunyai hidup. Nabimu tidak turun dari surga. Ya, Pertanyaan nabimu saya tidak pernah tadi, turun dari surga. Pertanyaan Saya nggak peduli siapa, pertanyaan kamu. siapa yang pernah ke surga? Ya. Saya Di antara- tadi di antara tanya. yang di sini. Kok di antara yang di sini? Kita ini semua masih hidup, kita masih di bumi. Kok lu tanya pernah ke surga apa Ya enggak? kalau tadi Tolol. dijawab Yesus berasal dari surga, kami pun percaya Tuhan kami itu yang menciptakan surga. Apa bedanya? Beda dong. Tuhan lu nggak pernah ngomong. Itu kan klaim keimanan namanya. Bukan klaim keimanan. Tapi Itu klaim Tuhan perbuatan. tidak pernah ngomong. Tuhanmu tuh nggak pernah ngomong turun dari surga. Tuhanmu itu turun dari langit ke-7 ke langit pertama tiap 2/3 malam. Kamu buktikan itu. Iya, yang Aku tantang menciptakan surga Tuhanmu. siapa? Sebentar. Tuhanku, bapak gue. Iya, Yang menciptakan surga itu bapak gue. itu kan klaim subjektif itu. Gini. Bu Sofia tuh sabar. Begini, kalau Yesus itu berbicara di depan murid-muridnya ada saksinya langsung. Tuhanmu berbicara pada siapa? Di depan siapa? Di depan Muhammad. Di depan siapa? Itu. Iya, makanya kan Anda percaya ada buktinya, oke. Makanya saya itu balikan, namanya siapa yang menciptakan surga itu ada. Tapi kalian itu kenapa percaya dengar ada? dulu biar kamu paham. Itu namanya subjektif, tidak objektif. Kalau kamu subjektif, kalau kami objektif. Objektifnya kenapa? Karena Yesus sendiri berbicara, ada buktinya. Yesus sendiri berbicara kepada murid-muridnya dan ditulis murid-muridnya dan kami membacanya. Kalau kamu subjektif, gitu. Kapan Tuhan? Iya, saya nggak tanya Yesus. Saya tanya siapa di sini yang pernah ke surga. Oh iya, kita belum lah. Kalau kau tanya itu kan artinya kau membandingkan kami dengan kitabmu. Bagaimana bisa kau membandingkan kami dengan kitabmu? Kan tadi tanya siapa saksi yang melihat Jibril. Iya, kalau Nih, mewahyukan kepada Muhammad. Gini Alayuti, aku kasih kamu logika supaya kamu sebentar. Aku kasih kamu logika sehat ya. Kenapa kita percaya? Ya, karena Yesus itu turun dari surga, dia kembali ke surga. Ya, Saya nggak tanya itu. dia bangkit. Sofi. Sebentar. Kamu diam dulu. Ya, makanya kita percaya surga itu ada. Aku lebih percaya ya orang Amerika asli yang menjadi tour guide gue. Yang ngasih tahu gue, lu Sofia tuh lu ntar nginepnya di sini ya. Di sini ada restoran enak, di sini kenapa? Ya orang sono. Iya. Nah lu, Nabi lu aja nggak pernah ke surga, bukan turun dari surga, ngasih tahu lu tentang surga. Dari Hong Kong Nabi lu tahu. Hah? Nah sekarang Nabi lu aja nggak jelas. Sebentar. Nabi lu kan masih di Madinah di Masjid Nabawi masih mati. Orang mati. Itu sebentar. Alkitab berkata begini nih, Alayubi.
Jikalau Yesus tidak bangkit, maka kita tidak tahu kemana dia pergi. Entahkah dia turun ke dunia orang mati atau dia naik ke surga. 50-50 nih Masian. Karena semua orang mati. Kita nggak tahu dia naik ke surga atau dia turun ke dunia orang mati. Ya, karena yang ke surga cuma 2, Henok sama Elia doang. Sedangkan Yesus, sebab dia bangkit, kita tahu dengan pasti dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia naik ke surga dan dia menyediakan tempat di kita. Itu buktinya. Itu Nabi lu mati lu ikutin. Itu bukti. Kan gue sudah bilang, gue lebih percaya. Gue tanya sama lu pernah ke Amerika nggak? Lu pernah ke Los Angeles nggak? Nah, kalau lu cerita tentang Los Angeles bla 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 bla, gue nggak bakal percaya. Ya, gue anggap lu omong kosong. Kenapa? Lu ke sana aja kagak pernah. Ya. Sedangkan kalau ada orang Amerika, ya, telepon gue, Bu Sofi begini-begini, Bu Sofi kesini, saya jemput di LA. Ya, di bandara ini. Sama, Nabi Muhammad itu pernah diperlihatkan surga, apa bedanya? Gue kasih lu 1 miliar. Gue kasih lu 1 miliar. Gue kasih lu 1 miliar kalau Nabi lu pernah ke surga. Iya, pernah diperlihatkan ketika Isra dan Mi'raj itu. Apa Nggak, bedanya? sekarang aku tanya. Peristiwa Isra Mi'raj itu penting nggak? Penting. Itu kan kamu sangat penting dong. Nabimu dibawa ke surga, betul nggak? Kemudian suruh perintah sholat 5 waktu. Di mana sholat ini merupakan salah satu pilar, betul? Penting dong. Lah kok nggak ada dalam Quran? Ada. Dia tanya, kenapa itu nggak? Ayat 1 ada itu. Nggak ada. Coba aja buka. Nggak ada. Ayat 1. Nggak ada. Itu nabimu itu diisokkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di kota Jiranah. Kamu tahu cuma 7 km jaraknya dari Mekah. Ya, nggak ada nabimu dibawa ke langit ke-7. Gua kasih 1 miliar. Kalau surah 17 ayat 1 menyatakan nabimu itu naik ke surga. Ya, itu silakan Pak buka. Tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ya Bu. Ya Pak. Buka kan. Ya gue kasih. Gue sudah bilang. Gue kasih 1 miliar kalau di Quran ada nabimu naik ke surga. Bukan. Yang saya bilang ada peristiwa. Jangan bukan. Gini loh. Lebih penting mana Sulaiman bicara sama semut, Sulaiman naik karpet terbang, ya, kemudian lebah makan buah-buahan, kemudian kuda ada yang berlari tengah-tengah, kemudian ada pasukan gajah yang menyerang Ka'bah, sama Nabi naik ke surga, lebih penting mana peristiwa itu? Yang Bu Sofi tanyakan peristiwa Isra Mi'raj kan? Isra Mi'raj itu tidak ada ala yuki, kamu itu ngarang. Itu Quran kan tadi itu. Kamu lihat video aku bukan? Islamologi seri 18B. Di mana Masjid Al-Aqsa itu berada? Masjid Al-Aqsa itu letaknya 7 km kota Jiranah antara Mekah dan Taif. Nabi mau biasa berwudu di situ. Ada 2 masjid di kota Jiranah yang di atas tidak di bawah sungai, itu namanya Masjid Al-Atna. Itu Aisyah biasa berwudu di situ. Sedangkan Al-Aqsa itu yang untuk laki-laki, yang di sebelah sungai. Ngerti lu? Jadi sebelah Masjid Al-Aqsa itu sungai, itu bukannya di Yerusalem, Yerusalem dari sebelah sungai. Gak ada Nabi mau naik ke langit ke-7. Itu ngeyel aja sih. Tapi Gak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ada. Sekarang aku tantang kamu. Surat Isra itu tadinya namanya surat apa? Di surat itu dari dulu juga. Goblok. Namanya adalah surah Bani Israel, tolong. Bani Israel dari Hong Kong. Makanya gue gak suka nih ngomong gini gak level. Udah di kalian aja deh yang nanganin. Nyerah ya. Surah 17 itu namanya surah Bani Israel ala Yubi. Iya dari Hong Kamu Kong. kayak kan Hong Kong. Yang dari Hong Kong kali. Dari Uruguay. Enggak. Lu kok nggak tahu sih surah Isra itu tadinya namanya surah Bani Israel? Gak ada. Itu pengetahuan dasar. Itu kan pengetahuan dasar ala Yubi. Dari mana? Aduh, nih. Semua surat itu kan cari dulu ya itu. Gak ada beberapa rumah. Surah Muhammad itu tadinya namanya surah apa? Sebelum dinamai surah Muhammad, gue tanya. Ya surat Muhammad. Aduh, saudari teman-teman, lu makanya gue bilang kan, lu belajar di channel Al-Hayat Indonesia harus pinter. Aduh, gorila dimasukin ke Zoom. Yubi. Makanya tadi kalau Yubi punya alibi yang kuat, ya, Yubi sangga, Yubi kasih tunjuk, bukannya hanya. Surat 17 ayat 1 itu menceritakan tentang Isra Mi'raj. Kan udah jawab saya tadi. Tidak ada ala Yubi. Surah 17 itu tadinya bernama surah Bani Israel. Barengan sabar ya Gusti. Tidak ada ala Yubi. Itu hanya menceritakan dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang disebutkan nabimu. Dan Al-Aqsanya itu bukan di Yerusalem. Ngerti? Al-Aqsanya itu di kota Jiranah. Ngerti? Antara kota Makkah dan Taif. Di kota Jiranah ada 2 masjid. Namanya Masjid Al-Atna dan Masjid Al-Aqsa. Yang Al-Atna itu si Aisyah sering ke situ. Itu untuk perempuan. Cuci ke situ sebelum ke Makkah. Yang Al-Aqsa untuk laki-laki. Aduh, ampun deh, Yesus. Ya, sumber ngawur dari mana? Iya, kenapa? Sumber ngawur? Kamu tahu siapa itu Al-Azraqi? Hah? Kamu tahu siapa itu Al-Waqidi? Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak kitab-kitab mereka? Siapa emang? Aduh. Udah, Yubi.
Kupriak. Siapa orang Islam mana yang sependapat dengan pendapat mereka? Kan gitu aja. Itu sejarawan awal, itu yang asbab nuzul. Ulama mana yang sependapat Nih orang. Ulama mana yang sependapat dengan mereka? Semua ulama. Semua ulama. Semua sejarawan atau itu Al-Waqidi sama Al-Andraki, itu sejarawan. Tahun 100 Al-Andraki. Al-Waqidi itu yang nulis asbabul nuzul Quran itu Al-Waqidi. Tuh nih orang minta amplop deh. Makanya lu jangan kebanyakan ya, kalau masuk Zoom. Kalau masuk Zoom Kristen kan tiba-tiba udah baca dulu nih. Meme gitu kan biasanya lu nyanyi-nyanyi kayak gitu. Makanya lu dengerin dulu terus belajar. Gua tanya surah Muhammad tadinya bernama surah apa lu enggak tahu. Surah Isra tadinya bernama surah apa lu enggak tahu. Gua kasih lu 1 miliar kalau surah itu namanya enggak berubah. Lu belajar dulu deh Al-Yudi. Emang enggak? Lu belajar dulu. Lu lulusan mana sih? Gua enggak tanya lu lulusan mana sih? Gua tanya pengetahuannya bisa lebih rendah dibanding gue. Lu lulusan mana? Gue tanya. Itu kan menurut Gue tanya, lu lulusan mana? Kok bisa pengetahuannya lebih rendah dibandingkan Sofiat lo? Harusnya lu lebih tinggi, harusnya lu ngajarin gue. Ya, harusnya lu yang ngajarin gue. Lulusan manapun apa masalahnya? Karena lu gak punya pengetahuan apa-apa. Lu tahu gak sih apa artinya apologia? Lu tahu gak sih apa artinya apologet? Hah? Berapologetika itu artinya apa? Apa artinya coba? Yang urusin deh, yang. Ya, Yubi membantah, Yubi kasih tunjuk ketika dibilang mana ulama yang percaya. Nah sekarang Yubi, mana ulama yang membantah? Coba kasih tunjuk kalau saya pertanyakan gitu. Coba tunjukkan ulama yang bukan gitu, yang dicari yang sependapatnya. Gimana? Yang ngebantahnya juga harus dicari. Bukan. Maksud saya kayak apa? Pemahaman umum dalam Islam itu ya, Islam itu ke Baitul Maqdis. Itu bukan pemahaman umum, itu sejarah Yubi. Aduh alay. Makanya lu digoblokin jadi kayak begini deh, benar-benar goblok. Semua ulama sepakat. Aduh ala Yubi, Masya Allah Tuhanku. Kamu tahu, aduh Tuhan. Sabar, ini cobaan. Sabar, cobaan. Tuhan darah Yesus, sabar. Berikan aku kesabaran Tuhan. Kita suruh satu-satu ulama sampai bisa bilang semua sepakat. Itu pertanyaan Yubi. Oh iya, itu memang menurun. Terus kenapa bisa bilang semua tadi? Dari mana? Itu sejarah ala Yubi, itu ulama. Kamu tahu nggak ulama salaf? Ulama salaf itu hanya ulama-ulama awal yang dekat dengan sejarah Nabi lu. Aduh, minta ampun. Kamu tahu nggak Masjid Al-Aqsa itu yang bangun siapa, dibangun tahun berapa? Apa masalahnya? Kok apa masalahnya? Masalahnya? Kamu tadi mengklaim di Isra Mi'rajkan Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Gue tanya, Al-Aqsanya itu di mana? Gue tanya Masjid Al-Aqsa. Di Baitul Maqdis. Di mana? Palestina. Nah, itu yang tololnya lu. Sekarang gue tanya, kapan kapan Al-Aqsa itu dibangun? Kan siapa yang bangun? Jawab, itu artinya tempat sujud, bukan masjid dalam artian bangunan. Itu tempat sampah, tolol. Tempat sujud. Pada waktu Nabi Masjid itu kan artinya tempat sujud, kayak dalam bahasa Arab itu. Nabimu itu bahkan ngitung jumlah pintunya dan jumlah jendelanya, di mana pada waktu di situ itu adanya reruntuhan. Ngerti? Itu ada gereja kecil yang dibangun pada waktu itu, tapi tidak tepat di tempat di Dome of the Rock sekarang. Itu jadinya tempat sampah, ada tempat pembuangan sampah-sampah di situ ketika Umar bin Khattab masuk Yerusalem tahun 638 Masehi. Itu pembuangan sampah ala Yubi. Bagaimana Nabi kata itu ada pintu dan jendelanya, sedangkan situ nggak ada bangunan, tolol. Ya nggak apa-apa. Ada nggak lu? Mau mengklaim begitu? Lu perlu nggak gini loh. Lu perlu gua naikin ke daya terbang kayaknya ya? Hah? Iya, kalau mau mengklaim seperti itu ya. Bukan mengklaim, itu sejarah. Ada sejarah ala Yubi, Al-Aqsa di Palestina, di Yerusalem. Jangan Palestina nggak ada Palestina di Israel. Ibu kotanya Yerusalem itu. Al-Aqsa yang di Yerusalem itu dibangun tahun berapa? Yang bangun siapa? Sebutkan. Nggak ada urgensi. Ya, capek Yubi capek kalau diskusi begini nggak ada urusan. Kan udah saya jawab. Tanah ada gue habis nih teman-teman. Gue mesti beli. Capek Bu Sofiatu, capek. Udah beli paramek dulu. Jadi yang mau didiskusin apa Yubi? Bukan, tadi kan Bu Sofi bilang bahwa pada saat itu tidak ada masjid di kawasan Baitul Maqdis. Saya jawab, yang dimaksud masjid di situ adalah tempat sujud, bukan masjid untuk bangunan gitu loh. Ya, terus Bu Sofiatul bilang kan tempat pembuangan sampah gitu. Nah, kudusnya dari mana? Itu kan klaim Bu Sofi. Itu sama. Itu klaim Umar bin Khattab, tolong. Kamu baca pada waktu Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem tahun 638, lu makanya baca sejarah. Aduh, gue mau nangis deh. Umar bin Khattab mengatakan itu tempat pembuangan sampah di situ di Baitul Maqdis tuh nggak ada, udah diruntuhkan sama jenderal tahun 70. Aduh, gue mau nangis betulan loh. Aduh, gue mau nangis betulan ini.
Yubi makanya baca sejarah dulu. Jadi Yubi bisa paham itu kapan Masjid Al-Aqsa dibangun ya. Di situ jelas. Muter-muter lagi, udah dijawab artinya tempat sujud. Dibilangin tempat sampah kok di situ. Sejarahnya Itu di kan mana? klaim kalian ya, nggak Eh, apa-apa. Nabimu mengatakan itu keledai dicantolin di tiang. Di tiang mana itu? Coba- Di situ coba kagak ada bentangkan. bangunannya. Habis itu Bentangkan. Lu baca Islamologi 18 gue udah selesai bikin videonya, lu kagak baca. Lu nggak baca apa-apa, kalau Nabi, memang ada bentangkan sebentar. aja biar saya baca juga sekarang. Nabimu bahkan mengatakan, ya, Nabimu mengatakan ada tiang dan pintunya, dia hitung jumlah tiang sama jendela sama pintunya. Hah? Lu sehat? Hah? Di situ tempat pembuangan sampah Nabi lu bisa ngitung pintu sama jendelanya? Iya, coba Sehat, situ sehat. bentangkan. Kalau memang ada itu di situ. Mungkin Pak Muslim tahu kali ini, Pak Muslim. Silakan Pak Muslim. Gimana saya biar chat share saya juga ditutup, ini juga ditutup terus. Ya jelas kan Gimana? saya bilang Pak Muslim ya kan dibilang dari awal dengerin pakai kuping, bicara pakai mulut. Oke, silakan. Ada orang bilang nggak pakai mulut, ada orang mendengar nggak pakai ini, Ya. makanya pahami. Ya, Yang mana berarti telinga saya salah ngomong nggak? Pak Muslim, saya salah ngomong nggak berarti? yang salah ngomong itu wajar, manusia salah ngomong, bisa betul ngomong. Ada Kita ini maksudnya apa yang saya omongin salah apa enggak? mana aja nggak pernah salah. Enggak, saya salah ngomong apa enggak tuh? Ya wajar manusia salah ngomong, salah Ih, paham. aduh, mati deh. Belum tentu Anda benar ngomong itu, Anda terus bisa ngomong. Malah Anda ambil Anda bicara Gus Rofi itu. Anda biarlah. Apiang ngomong, kalau bicara pakai mulut, ngedengar pakai kuping, itu salah enggak? Waduh, susah Pak. Ini Muslim. Ya kau yang bicara begitu, kau yang bicara seperti itu. Bener nggak? Kamu yang kalau kamu Bener nggak? Ngomong pakai mulut, betul nggak? Ya, kalah kamu sama anakmu, kamu Alah, bicara alah. Pak nggak Muslim usah. ngomong. Kalau bertuhan aja sama Elia. Nih, lihat ya. Hanya Tuhan yang hidup. Ini adalah Ibn Sa'd, kitab Al-Tabaqat Al-Kabir nomor 1 halaman 248. Ini Nabimu berkata begini nih. Aku berdiri di Al-Hijr, membayangkan Baitul Muqaddas dan menjelaskan tanda-tandanya. Beberapa dari mereka berkata berapa banyak pintu yang ada di masjid itu. Saya belum menghitungnya, jadi saya mulai melihatnya dan menghitungnya satu persatu dan memberi mereka informasi tentang hal ini. Ini ada di Ibn Sa'd, kitab Al-Tabaqat Al-Kabir volume 1 halaman 48. Tradisi lain yang menyatakan bahwa ketika Quraisy tidak mempercayainya, Muhammad menjawab, Allah mengangkatku ke hadapan Baitul Maqdis dan aku mulai menceritakan kepada mereka orang Quraisy tanda-tandanya. Sementara aku sebenarnya sedang melihatnya. Sahih Muslim jilid 1 halaman 109. Ada masalah nyata di sini karena pada waktu itu struktur Baitul Maqdis itu telah dihancurkan lebih dari 500 tahun sebelumnya. Dan situs itu pada waktu itu telah menjadi tempat pembuangan sampah yang dimana ditemukan oleh Umar ketika dia menaklukkan Yerusalem beberapa tahun setelah Muhammad mati. Bagaimana Muhammad bisa menghitung pintu sebuah bangunan yang sudah tidak ada lagi? Nah, itu jawab Pak Muslim. Coba jawab. Buka mic-nya Pak Muslim. Berarti Pak Muslim udah dengar ya. Silakan buka. Ya, udah dengar, tanggapin deh tuh. Apa ditanggapi kalau Ibu Sofi itu ngomong panjang-panjang, kita cuma diberi waktu sedikit. Nah, ambil di channel Anda ini. Saya tahu. Kan berarti Pak Muslim tadi kagak dengerin pakai kuping. Bukan Dengerin Kak pakai kuping Adi. atau enggak sih? Saya jadi heran Pak Muslim. Kalau dengerin pakai kuping, Pak Muslim udah tanggap, udah tahu. Waduh, jangan-jangan ini dengerinnya pakai apa sih? Saya jadi bingung nih. Dikasih kesempatan bicara, dia ini. Coba Anda ajak ngomong, saya nggak dikasih dan waktu. Kalau coba ambil, Ya, kita silakan. Silakan. Ayo, Sekarang udah kau ngomongnya satu jam, kami dengar dulu. kita tidak usah mencoba Al-Quran. Kita bicara keyakinan saja. Mengenal Udah, ketuhanan. Berarti nggak pakai kuping nih dia dengerinnya nih. Firmanmu. Masalah Tuhan saya juga, masalah firmanmu. Ayo, tidak usah ayat itu. Biarpun saya tampil. Tuhanmu itu nggak ada. Tuhanmu itu nggak ada. Tuhanmu aja tidak pernah berfirman. Kita kan lihat kan di dalam Quran surat At-Takwir surah 81 ayat berapa tadi dan surah Al-Haqqah tadi menyatakan bahwa Quran itu adalah firman si Jibril. Ngerti? Perkataan Jibril. Kamu tidak mengerti Al-Quran. Masalah Tadi ayatnya jelas kok. Ayatnya jelas nih. Quran perkataan utusan. Perkataan si Jibril. Ayo. Bergerak dulu. Di mana ketuhanannya Yesus di situ? Cuma Saya kan tadi tanya. Fokus pertanyaannya. Ya, Allahmu tadi tidak pernah berfirman kepada Muhammad. Ya, kamu dengar baik-baik pakai kuping. Kalau dengar pakai kuping. Juga dengar pakai kuping. Kalau dengar pakai kuping. Kamu itu ya orang ngomongnya apa, lu jawabnya apa beda.
Kamu nenek tua. Ini dengar dulu. Nggak usah nenek-nenek tua. Ya, nggak usah nenek-nenek tua. Ya, nggak usah nuangin nenek-nenek. Ya, nenek-nenek kalau sudah tua, biarin aja giginya ompong. Pak Muslim Ya, makanya dengar. lagi juga bakal gua ompongin gigi lo. Ya. Pak Muslim dengar yang kita bahas itu, yang dipertanyakan, yang dijawab. Itu jangan kemana-mana. Gimana sih nggak pakai kuping? Makanya Abang Api yang tadi katakan nggak pakai kuping, gimana sih? Bukan pakai mulut. Aku Gitu benar loh. bertanya, benar. Ini sesungguhnya ya, itu benar-benar firman utusan yang mulia. Itu maksudnya apa ini? Itu. Jadi Itu maksudnya bukan ini. Seharusnya kalau sesungguhnya ini berarti itu Quran. Tapi kalau itu berarti di luar. Ini itu berarti ada pada kita. Kalau itu berarti sesuatu. Quran itu perkataan Jibril, bukan perkataan Allah. Ya udahlah, apa boleh buat? begini loh, Muslim, kita itu buka mute-nya, kasih kesempatan, tapi saling mendengar gitu, jangan saling memotong pembicaraan gitu. Jadi dipersilakan baru ngomong. Saya buka mute-nya nih, ya ngomong. Setelah Pak Muslim ngomong, baru Ibu Sofiatu ngomong. Pak Muslim jangan potong. Buka mute-nya. Ya, saya mengerti itu. Bahwa Al-Quran itu firman. Saya tanya juga balik. Apakah Alkitab itu semuanya juga firman? Saya mengerti. Kamu jelasin dulu di sini bahwa Allah itu tidak pernah berkata-kata kepada Muhammad bahwa yang kamu bangga-banggakan sebagai Quran firman-Nya Allah itu tidak benar. Quran itu bukan firman Allah. Quran itu firman-Nya si Jibril. Semua di Al-Quran itu adalah kata-kata yang diterima oleh Rasulullah. Allah mengatakan, sesungguhnya Itu betul. Surah 81 ayat 19 dan surah 69 ayat 14. Apa Quran? Quran adalah perkataan putusan. Kamu bisa baca nggak tadi itu terjemahannya? Kamu bisa baca nggak bahasa Indonesia? Apa kamu tidak pernah lihat surat Muhammad? Sesungguhnya kau Muhammad itu adalah rasul utusan Allah. Berarti Allah berkata-kata kepada Muhammad bahwa kau adalah utusan Allah. Tandanya buktinya itu Al-Quran. Ya, aku lagi mau jalan dulu sebentar ya. Itu ada surat Quran itu. Artinya Pak Muslim setuju ya? Ya. Allah tidak pernah bisa berkata-kata. Ya, itu firman Jibril. Bukan seperti kata-katamu, cuma dimengerti oleh jiwanya para nabinya perkataan Allah. Makanya firman Allah itu ada melalui perantara. Tidak ada. Di Alkitab semua. Aku tanya, teman-teman ada nggak di Alkitab yang menerima wahyu dengan perantaraan Jibril? Tidak ada. Kalau Allah sendiri berkata-kata kepada para nabi itu nggak menampakkan diri kepada para nabi ya kan? Yes. dari mana dia dapat Yesus? Ajaran dari Allah dari mana Yesus dapat? Fokus, sudah dibilang fokus. Orang Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata melainkan dari perkataan Allah. Bukankah Yesus itu mendengar dari Allah? Betul, Yesus mendengar dari Allah. Tidak pernah Yesus didiktekan sama Jibril. Berarti Yesus berarti iya dong. Iya, memang betul. Memang betul, Bapak. Bapak tidak kenal. Esensi. Nggak kenal kamu itu. Siapa Allah, siapa Yesus. Nah, iya. Bukan Tuhan, Bos. Roh bukan Tuhan. Woi. Ini pertanyaannya Muslim dengar. Itu masalah ketuhananmu. Woi. Dengar dulu Pak Muslim, dengar dulu. Tadi kan Yesus mendengar perkataan dari Allah. Nah, nabimu pernah nggak mendengar langsung perkataan dari Allah? Kan tidak pernah, tidak ada. Tidak ada itu Pak Muslim. Tadi itu. tidak pernah. Jadi itu Pak Muslim setuju ya? Tidak ada. Berarti itu bukan firman Allah, tapi firmannya Jibril. Gitu. Ya. Pak Muslim setuju ya? Kemana tuh? Itu ada itu. Makanya Pak Muslim fokus. Jadi Pak Muslim lebih ngerti, lebih paham. Saya udah bilang dari awal, Pak Muslim kan dari siang nih. Masa nggak ngerti-ngerti sih? Sedikit lah buka akal sehatnya gitu. Iya, habis lebaran diharapkan bagus. Pertanyaan tuh harus sinkron. Masa ditanya tadi sudah makan belum? Jawabannya lagi jalan-jalan. Iya. Ditanya naik bis apa jalan kaki, pesawat yang diceritain. Gimana sih Pak Muslim? Mana sih? Dari apa namanya? Dari Keramat Jati ke Kampung Rambutan, kamu naik taksi apa naik Bajai. Enggak, bajai. Aku naik pesawat katanya gitu. Untuk pusingnya. Masa dari Kampung Rambutan sampai Keramat Jati naik pesawat? Kan lucu.
Ayo, Jadi gimana kan, Pak Muslim? ya, buka mic-nya Pak Muslim. Pelan-pelan Pak Muslim. Ini ujian Buka. ini ujian nih. Buka ujian pelan-pelan nadanya. Ayo, Nah, pelan-pelan. kamu salah perhatikan. Kalam Allah itu perkataan Allah itu melekat dengan diri Allah. Manakala sudah berkata-kata Allah itu sudah berfirman. Ada firmannya langsung bisa diterima nabinya melalui hatinya. Dan juga ada yang bertemu langsung. Ada juga yang melalui malaikat yang menyampaikan kepada nabinya. Al-Quran itu tidak sekali aja turun. Berangsur-angsur. Makanya hadis kursi. Itu perkataan Allah langsung kepada Nabi Muhammad. Makanya dalam Islam ini Pertanyaannya tadi, kapan Allahmu pernah berbicara langsung dengan nabimu? Sehingga kapan Allah itu berfirman langsung kepada nabimu? Begitu. Tapi jawabannya tadi itu ada firmannya Jibril, itu ada kepada firmannya jiwa Rasul. nabinya. Kita ini manusia Di biasa, sini tidak Anda diberikan oleh harus Allah. akui dulu bahwa Allahmu tidak pernah berfirman kepada Muhammad secara langsung. Titik. Ada dong Allah waktu kamu udah tahu cerita Isra Mi'raj Nabi berkata-kata kepada Allah. Ya, baru Itu Dari bilang mimpi itu di hadis. Kenapa itu kalau lebih penting dari Quran? Di mana? Aku tanya kau. Itu peristiwa. Aku bertanya kau. Aku tanya kau. Percayai menurut mereka. Dari mana dapat Paulus? Dari mana dapat Paulus? Dengar dulu, aku tanya kau. Pak Muslim lari-lari lagi, dibilang fokus dulu, fokus. Apakah peristiwa Isra Mi'raj itu begitu penting? Kalau begitu penting, kenapa tidak ada di Qur'anmu? Kau jawab itu. Kalau itu memang penting, peristiwa itu, kenapa tidak masuk di Qur'anmu gitu? Kenapa peristiwa-peristiwa justru lebih penting? Itu masa peristiwa kejadian Isra Mi'raj yang bertemu Allah, yang berbicara langsung, tidak ada di Qur'anmu. Tapi diketahui itu ternyata mimpi. Gitu. Dan bukan berada di Quran, tapi di hadis. Oke, lanjut yang lain. Ya, buka Pak Muslim, fokus Pak Muslim. Nanti kalau Pak Muslim bertanya, silakan fokus dulu tentang Isra Mi'raj. Itu kenapa nggak ada di Al-Quran gitu. Silakan. Buka. Co-host, tolong bukain co-host. Silakan, buka Pak Muslim. Dibilangin fokus, kalau diskusi. Di kitab saya, Al-Quran, itu perkataan Allah yang ditulis itu adalah dari kata-kata Allah yang diterima para nabinya. Di Anda juga mengatakan firman, itu perkataan Allah. Ya, firman Allah itu ada yang melakukan. Fokus, dan ke yang lain-lain dulu. Fokus. Saya jelaskan ya. Saya jelaskan sebentar. Kamu diam dulu. Saya jelaskan apa itu Alkitab. Ya, saya jelaskan apa itu Alkitab. Sebentar. Siapa nih tadi namanya Pak Muslim? Saya jelaskan dulu apa itu Alkitab. Supaya yang Kristen juga bisa jawab. Biasanya orang Kristen kalau tanya apa itu Alkitab, firman Tuhan. Betul ya? Tapi di situ kan nggak semuanya perkataan Tuhan. Lalu apa jawab kita? Teman-teman, buka Efesus 2 ayat 20. Alkitab itu merupakan satu perpustakaan kecil. Terdiri dari 66 buku. Jadi Alkitab itu a library, teman-teman. Perpustakaan kecil ditulis oleh 40 orang lebih. Ya, tidak satu zaman. Itu 1.500 tahun jarak tulisannya. Dan Alkitab itu merupakan tulisan kumpulan kitab atau kumpulan tulisan kesaksian para nabi dan para rasul. Buka Efesus 2 ayat 20. Apa itu iman Kristen? Jadi Alkitab kalau ditanya apa itu Alkitab, jangan langsung dijawab firman Tuhan. Alkitab itu merupakan tulis Efesus 2:20. Ya, nih Pak Muslim baca ya, Pak Muslim ya, belajar baca Alkitab lah. 19 dan 20, ya terutama yang ke-20. Iman Kristen itu dibangun di atas dasar kesaksian para rasul di Perjanjian Baru dan para nabi di dalam Perjanjian Lama dengan Kristus Yesus sebagai batu biru. Jadi para nabi di dalam Perjanjian Lama itu menubuatkan satu, yaitu tentang datangnya seorang juru selamat. Yesus Kristus itu sentral atau pusat nubuatan dari para nabi. Semuanya, mulai dari Kejadian sampai Malayaki. Perjanjian Baru itu merupakan kesaksian para rasul yang mengatakan ini loh, yang dijanji-janjikan itu sudah datang. Mudeng teman-teman. Mudeng. Jadi jangan langsung dijawab Alkitab itu firman Tuhan. Alkitab itu adalah kumpulan tulisan kesaksian. Para nabi. Kesaksian siapa? Kesaksian para nabi. Perjanjian Lama tentang siapa? Tentang Yesus Kristus. Ini loh, tentang juru selamat ini. Dan Perjanjian Baru apa? Perjanjian Baru adalah kumpulan kitab-kitab tulisan. Ada tulisannya Rasul Petrus, ada tulisan Rasul Yohanes. Tentang siapa? Tentang Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Jadi iman Kristen itu dibangun di atas kesaksian para nabi di Perjanjian Lama dan para rasul di Perjanjian Baru dengan Yesus Kristus sebagai pusat atau senternya. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Itulah inti dari iman Kristen. Ini dalam inti iman dia, Kristen. Kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ya, jadi ini gereja. Gereja itu dibangun di atas dasar para nabi dan para rasul.
Dengan siapa? Dengan Yesus Kristus pusat. Makanya di Lukas 24 ayat 44 Yesus berkata setelah dia bangkit dari orang mati, Yesus berkata gini, haruslah digenapi apa yang ditulis di dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi. Ayat Ya apa? berapa? Ayat 24 berapa? 4445. Makanya kan Alkitab orang Kristen perjanjian lama dan perjanjian baru. Dua. Betul. Karena perjanjian lama itu adalah nubuatan semua para nabi-nabi. Nabi siapa? Itu banyak. Ada Nabi Musa, Yeremia, Yesaya. Ya, Daud sendiri juga bernubuat. Nanti lo akan datang seorang goel atau penebus. Lihat ayat 44. Lukas 24 ayat 44 apa bacanya? Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu Yesus berkata, ini setelah dia bangkit dari antara orang mati. Ini Lukas 24 ini cerita tentang Yesus bangkit. Kemudian ada dua muridnya dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, ya, Kleopas dan Kefas. Ketika mereka dalam perjalanan, mereka memperbincangkan tentang kemana ini Yesus kok hilang mayatnya. Ya, itu menjadi viral, berita viral, trending topic. Yesus itu become trending topic di Yerusalem pada waktu itu. Ya, tiba-tiba Yesus ini yang sudah dalam tubuh kebangkitan berdiri di tengah-tengah muridnya ini, Kefas dan Kleopas ini, tapi muridnya ini tidak mengenali dia. Nggak kenal. Kemudian Yesus bertanya begini, kamu nih ngomongin apa lagi, gosipin apa? Kata Yesus. Kefas sama Kleopas berkata begini, cuman kamu nih satu-satunya orang asing yang nggak tahu berita yang lagi viral. Bukan satu. Yang lagi viral itu Yesus, seorang nabi yang penuh kuasa, ya, oleh para pemimpin agama kami, ahli Taurat dan orang Farisi disalibkan. Dia mati dikubur. Tapi kemarin pagi-pagi wanita-wanita dari kalangan kami, ya Maria Magdalena dan siapa itu ada, Ibu Yesus juga ada di situ, datang ke kuburnya dan tidak menemukan mayatnya. Mayatnya hilang. Kata mereka, Yesus Tuhan kami bangkit. Kemudian Yesus berkata apa? Betapa bodoh dan lambannya kamu sehingga kamu tidak mengerti kitab suci. Lalu Yesus membuka mata mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kitab mana? Perjanjian lama orang. Ini pada waktu Yesus bangkit itu sampai sekitar 30-40 tahun. Perkembangan gereja itu nggak ada teman-teman. Yang namanya Matius sampai Wahyu itu belum ditulis. Ya. Jadi kalau gereja mula-mula itu yang mereka pelajari bukan sampai Wahyu. Kitabnya aja belum ada. Yang mereka pelajari itu perjanjian lama. Itulah sukanya saya mengupas perjanjian lama. Itu yang gereja mula-mula pelajari. Ya, baru setelah Rasul mulai tua, mereka takut. Wah, ini nanti pengajarannya bisa hilang nih. Karena yang tadinya mereka setiap hari bertekun di dalam pengajaran Rasul. Kan Rasul masih hidup tuh 12 orang. Satu dipenggalin. Satu-satu mati martir, ya, terus ada yang pergi kemana, menginjil kemana, lama-lama kan bisa hilang pengajarannya. Waktu itu kan belum ada Twitter, ya kan, belum ada WA, bisa hilang. Lalu mereka mendesak Rasul ini yang masih hidup untuk nulis kitab gitu loh. Ya, makanya Markus, Lukas, Yohanes itu oleh gereja mula-mula bukan disebut kitab Injil, tetapi disebut kitab memoir para rasul. Yaitu kitab ingat-ingatan para rasul tentang kehidupan Mesias. Gitu, jadi gereja mula-mula itu menyebut keempat kitab ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bukan kitab Injil. Ya, tetapi kitab memoir atau kitab ingat-ingatan para rasul tentang kehidupan Mesias. Jadi kita mengerti bahwa Injil itu bukanlah Maryam surah 19:30, kitab yang diberikan ketika Nabi Nenen. Nggak pernah ada pengertian itu, teman-teman. Ya, gereja mula-mula tahu Yesus itulah Injil itu sendiri. Makanya Roma 1, Paulus mengatakan Injil ini, kabar baik ini, bahwa Yesus itu akan datang, Tuhan akan datang. Buka Roma 1, ayat 1-2. Bahwa Injil, yaitu Yesus itu sendiri, kabar baik itu sendiri, akan datang. Tuhan akan datang ke dalam dunia. Kemudian Roma 1. Kemudian Ya, sama. ya, kemudian bahwa dengerin pakai kuping Pak Muslim. Oke, silakan Bu. Lanjut. baca ayat 1 dan 2. Sampai 3 deh. Salam. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ayat 2, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Ayat 3. Stop. Injil atau kabar baik, ini sudah dijanjikan. Oleh siapa? Oleh nabi di dalam perjanjian lama tadi loh. Ya, kumpulan tulisan kesaksian para nabi di dalam perjanjian lama dari Musa menulis, Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, ya, sampai Maleaki, sampai Nabi Maleaki. Itu menulis, ini loh nanti. Ya, sang goel atau kabar baik atau sang penebus itu nanti lahirnya harus dari perawan. Ya, Yesaya 7 ayat 14. Ya, harus lahir dari perawan. Ya, kemudian Yesaya 9 ayat 6 nanti akan disebut Allah yang perkasa. Yeremia 23 ayat 7 mengatakan namanya akan disebut Yahweh Sitini atau Tuhan kebenaranku. Ini Tuhan nih anak yang lahir. Ya. Kemudian Mika 5 ayat 2 lahirnya nggak boleh di Mekah. Lahirnya harus spesifik. Mika 4 ayat 7 dan 8. Lahir di Migdal Eder di menara kawanan domba. Lehem Efrata nggak boleh di batuan kurma. Spesifik loh buatannya. Sehingga ketika Galatia 4 ayat 4 dikatakan setelah genap waktunya, coba kita buka Galatia 4 ayat 4. Jadi tadi Injil itu sudah dijanjikan
lewat para nabi. Sekarang kita buka Galatia 4 ayat 4. Ya, sebentar. Galatia berapa, Bu? 4 ayat Galatia 4. 4 ayat 4. Biar aku yang baca. Saya sambil nyetir nih soalnya. Ya, Galatia 4, Bu. Ya, ayat berapa, Bu? Ayat 4. Oke. Ini di mana? Di Jakarta di daerah. Ya, Bu. Silakan, Bu. Apa tuh baca? Baca. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Stop. In the fullness of time, setelah genap waktunya, itu artinya setelah semua nubuatan disampaikan. Jadi Allah itu menyampaikan nubuatannya secara progresif. Injil yang pertama di mana? Di Kejadian 3 ayat 15. Tuhan menjanjikan seorang penebus yang akan lahir dari benih perempuan. Tapi kita nggak tahu ini siapa, karena anaknya Hawa itu banyak. Kemudian dia melakukan pemilihan. Ya, dia melakukan pemilihan. Semua manusia dia habisin sama Tuhan, dia pilih hanya Nuh. Kejadian 6 baca tuh, Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Dia pilih Nuh. Nuh anaknya 3, Sem, Ham, dan Yafet. Dia pilih Sem. Dari Sem ini lahirlah Abraham. Abraham juga anaknya ada Ismail. Ada banyak. Dia pilih Ishak. Ya, Tuhan mengatakan, aku akan membuat perjanjianku dengan Ishak. Dia nggak pilih Ismail. Dia masih punya anak 6 lagi dari keturah. Ya. Ada Midian, ada Syubah, ada macam-macam tuh. Ada 6 bangsa dari keturah. Dia nggak pilih. Kemudian si Ishak, anaknya kembar Esau dan Yakub. Tuhan berkata, aku membenci Esau dan aku mengasihi Yakub. Dan dia berkata kepada Yakub, ya, aku akan menjadi Allahmu. Ya, makanya Yesus memanggil Tuhannya itu Allah Abraham yang disegani oleh Ishak dan yang maha kuat dari Yakub. Itu nama Allah kita. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Nggak ada Ismail. Ya. Allah kita itu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dari Yakub dia pilih lagi. Yakub anaknya 12 pula. Dia pilih Yehuda. Yehuda anaknya banyak pula. Dari keturunan Yehuda dia pilih Daud. Makanya Mesias itu harus lahir dari rumah Daud. Daud, the house of David. Makanya Mesias disebut anak Daud atau keturunan Daud. Nggak boleh anaknya Pak Slamet atau Pak Joko. Harus anak Daud, Mesias itu. Ya, apalagi anaknya Pak Abdullah. Nggak boleh. Mesias itu sudah spesifik. The son of David. Mesias itu disebut di Mazmur 110 ayat 1. Anak Daud. Makanya ketika Yesus dia nusul dari manusia, semua orang mengatakan anak Daud, the son of David, anak Daud. Itulah Bang Mesias, nggak boleh anaknya Abdullah. Nanti, spesifik Mesias itu spesifik. Setelah genap waktunya tadi, Galatia 4 ayat 4 tadi dikatakan setelah semua buatan itu diberikan. Jadi tahu ciri-cirinya. Makanya ketika Yesus lahir, kemudian ada 3 orang majus datang. Anda baca di kitab Lukas, ada baca. Orang majus datang, dia tanya kepada Herodes Agung pada waktu itu. Ya, itu tahun 4 sebelum Masehi kelahiran Yesus. Kami melihat bintangnya di timur. Gimanakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Herodes kaget. Loh, Mesias lahir. Di mana nih? Dia panggil untuk orang. Ahli-ahli bilang apa? Menurut Nabi Mika, dia lahirnya di Migdal Eder, Bethlehem Efrata. Nggak di bawah pohon kurma. Ya, spesifik harus di kandang domba. Di Migdal Eder, menara kawanan jaga. Migdal Eder itu adalah menara yang dibangun Yakub untuk Rahel, istrinya. Itu di jalan, antara jalan menuju Bethlehem. Ya, itu tempat para penggembala mengembalakan domba yang akan disembelih menjadi korban penebus dosa di Bait Suci Yerusalem. Itu Migdal Eder namanya. Ya, nggak pohon kurma lahirnya Mesias. Ya. Jelas ya ini ya. Jadi Alkitab itu tadi bukan firman Tuhan gitu aja. Tapi kumpulan tulisan kesaksian para nabi di perjanjian lama dan kumpulan tulisan kesaksian para rasul di perjanjian baru. Dengan siapa? Dengan Yesus Kristus sebagai pusat pemberitaan atau senternya itu Yesus. Ya, jadi ini Anda bisa melihat bagaimana keseluruhan Alkitab kita Anda bisa melihat ya teman-teman ya. Itu Alkitab kita. Ya, bukan kitab yang didikte Jibril. Enggak ada itu. Mantap. Mantap, Bu, penjelasannya, Bu. Mantap. Luar biasa. Maju terus Bu Sofiato.